Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Piu. Nah, kali ini aku mau podcast sendirian sih. Ini no edit dan konten kali ini, podcast kali ini aku sebutnya podcast ya karena semacam kayak obrolan, dan obrolan ini sampai bisa aku jadikan konten karena nggak tahu sih, kayak dapat bisikan aja gitu, ya udah buat konten. Semoga dengan konten pemikiran aku sendiri ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu. Aku pikirnya kayak gitu ya. Jadi ya bismillah. Tolong yang baik-baiknya yang diambil, yang jeleknya buang jauh-jauh gitu. Karena aku bakal cerita di sini, aku nggak peduli ini durasinya berapa lama atau akan ada yang nonton atau enggak, tapi ini aku niatnya emang karena pengen share pengalaman, dan berharap sih kalian bisa memetik hikmah di balik cerita aku ini dan bisa jadi inspirasi juga buat banyak orang juga nantinya gitu ya. Sebelum aku cerita, aku cuma mau bilang tolong jangan dibully karena aku orang yang gak bisa ngomong lancar. Pasti kalau cerita tuh ada ya kata gitu, kayak mikir gitu. Tapi kalau kalian nonton video ini tanpa skip, pasti akhirnya kalian akan paham maksud aku gitu. Oke. Bismillah. Jadi gini, aku tipe orang yang kayak ketika mengalami sesuatu itu mikir dan penuh tanya, dan aku aslinya orangnya suka bertanya gitu sama orang, nggak tahu kenapa. Jadi gini, aku pengen podcast kali ini sendirian ya. Berharapnya sih suatu saat bareng pasangan gitu. Iya, doain aja. Oke. Allah tuh maha baik ya. Boleh tahu mungkin podcast aku akan lebih seringnya tuh menyangkut pautkan Allah, guys. Ya karena ketika aku nggak mengetahui sesuatu dan ketika aku menanyakan itu sama Allah, pasti ada aja gitu jawabannya, dan jawabannya bentuk langsung kita alamin. Dan pas kalau udah kejadian baru kayak tersadar, oh jadi ini maksudnya Allah, jadi ini jawabannya, jadi kayak gitu-gitu. Ada nggak yang pernah ngerasain hal yang kayak gitu? Contoh aku nih, aku cuman mau cerita di sini gini, Allah itu maha baik banget ya, maha baik banget. Dan anehnya Allah udah sebaik gitu, tapi kok ada orang yang masih aja ngeluh. Aku mau bilang dulu lagi, di sini aku bukan ceramah, tapi ini aku cerita podcast real yang aku tanyain, yang aku penuh tanya, yang aku kayak butuh jawabannya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan aku bercerita real pengalaman, oke? Bukan ceramah. Jadi gini loh, aku tuh punya pertanyaan yang sangat besar. Kenapa aku bilang Allah tuh maha baik banget loh? Karena aku real pribadi manusia nih. Aku contoh. Aku tuh pengen pasangan yang rajin sholat loh. Aku pengen pasangan yang sholatnya 5 waktu gitu kan. Dan aku sebagai manusia ketika mendapatkan pasangan, contoh ya, nggak mendapatkan pasangan yang nggak sholat, dan aku tuh pengen dia baik. Dalam maksudnya begini, aku pengen dia baik, aku sebagai manusia ya,
Dan ketika yang ku harapin ke dia kayak dia nggak sholat nggak mau jadi kayak ada rasa nggak suka, ada rasa kayak gimana ya, kayak nggak terima, ada rasa ya benci juga pasti ya. Kita sebagai manusia yang pengen orang itu baik, dalam arti yang hal baik itu maksud aku yang kayak dia mendirikan sholat, dia puasa, ya gitu-gitulah ya, maksudnya yang Allah suka gitu, amalan-amalan yang Allah suka gitu ya. Aku ya pribadi ya, aku sebagai manusia yang ketika aku tuh pengen kamu gini, aku tuh pengen kamu, dan ketika dia nggak melakukan itu, aku juga bawaannya pengen ya apaan sih, aku nggak suka, jadi kayak pengennya tuh ngebalesnya dengan kejahatan apa ya, kata kasarnya mungkin begitu, kayak oh udahlah ngapain kamu, ya mungkin gimana ya, kayak ya apaan sih, kayak udah ngerasa enggak nggak mau kayak gitu-gitu, jadi kayak mau baik sama orang itu kayak aku tuh berat. Ini aku manusia ya guys, ini aku manusia, tapi coba Allah, dia nggak sholat, manusia ini nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, dia melakukan hal-hal yang nggak disukai Allah, tapi kok Allah nggak hukum dia, malah dikasih nikmat yang lebih dan lebih loh. Sampai sini jelas nggak sih guys, maksud kalian udah bisa nangkep gak sih maksud aku gitu? Coba pikir. Dan saking itu, dari situ aja dimikirnya Allah tuh maha baik banget. Dan kenapa ada juga orang yang ketika dia merasakan merasa kayak selalu tersakiti, selalu gini-gini, dia malah menuntut Allah, malah sampai ada yang mungkin kayak ngatain Allah, sampai kayak why, malah kebanyakan orang yang seperti itu. Tapi coba deh pikirin lagi, kalian gak sholat itu harusnya udah dapat hukuman loh aslinya, ya gak sih? Tapi Allah kayak ngebiarin aja gitu, malah dikasih nikmat aja gitu. Karena kenapa aku mikirnya begitu lagi, contoh bukan contoh sih, tapi ini pengalaman pribadi guys, dari aku sendiri ya. Waktu itu bukan lupa akunya, aku kesiangan sholat subuh, dan katanya kan kalau kita bangun sholat subuh itu sesadarnya kita, maksudnya segala sesuatu yang bernilai ibadah ketika kita ingat. Nah iya, katanya kalau contoh sholat subuh kita bangunnya jam 7, emang baru bangun seperti itu, dan ya itu sholat subuh kita jam 7 kayak gitu, nggak apa-apa, jadi ketika kita ingat ya udah sholat gitu. Dan aku udah tahu itu, tapi kayak udah nggak usah sholat gitu, kayak udah sengaja aja gitu, aku sengaja nggak sholat. Dan jujur nggak ngejalanin itu ya, kepikiran, kayak ngerasa bersalah, ngerasa kok aku tadi begitu ya, kok aku tadi nggak sholat ya, kok aku tadi ini ya, kayak ngerasa bersalah yang kan tadinya udah biasa itu. Dan anehnya, masya Allahnya, saking aku baru nyadarin, aku nggak sholat subuh tadi, tapi Allah kok ngasih aku nikmatnya kayak dalam bentuk rezeki. Ya di situ aku kayak, ya Allah, aku tadi nggak sholat subuh, tapi kok kamu balas dengan kebaikan sih, malah aku dikasihnya nikmatnya, aku kayak dibuat bersalah jadinya loh. Jadi kayak di situ terus ada, ya Allah tuh maha baik banget dia, pengen nangis. Ya aku sih pemikirannya yang dimana aku udah nggak sholat subuh dengan sengaja, aku pemikirannya
ya udah gitu. Harusnya nih ya, harusnya Allah tuh kita ngelakuin hal yang Allah nggak sukai, jatuhnya udah dosa kan, tapi kok Allah balasnya dengan kebaikan sih, ngasih kebaikan, ngasih rezeki, ngasih. Jadi kayak secara nggak sadar, secara langsung atau apapun itu katanya, aku sampai nggak ngerti, aku Allah tuh maha baik. Jadi kayak perbuatan salahku itu Allah tambah, Allah kayak ngelakuin lagi, tambahin lagi kebaikan gitu loh guys. Jadi ada satu pun yang aku petik dari situ, dari kejadian itu, dari apa ya, oh jadi Allah ngajarin aku gini, Allah tuh ngajarin aku gini. Dari kejadian itu Allah tuh, aku menangkap ya, ini aku belum pernah denger dari orang lain, tapi aku menangkap dari apa yang Allah kasih ke aku gitu. Aku menangkap, oh jadi Allah tuh pengen aku, ketika ada orang yang jahat sama aku, sejahat apapun mungkin, suatu saat jangan balas lagi dengan keburukan, jangan balas lagi dengan kejahatan, tapi tetap balas dengan kebaikan untuk menyadarkan orang itu. Itu yang aku tangkap maksud Allah, yang mana aku sengaja nggak sholat, istilahnya kan aku nggak sholat itu sholat subuh loh ini ya, istilahnya aku udah berbuat jahat kan sama Allah, harusnya kan Allah tuh balas kejahatan lagi, tapi ya Allah tuh malah ngasih aku kebaikan, nikmat rezeki kayak gitu. Jadi aku di situ pas mikir, ya Allah engkau malah balas dengan kebaikan gitu. Jadi sifat yang seperti itu aku langsung dapetin dari Allah guys. Jadi emang sih kayaknya berat banget ya, aku nggak tahu suatu saat itu kapan, ketika ada yang zalim sama kita, jahat sama kita, aku nggak tahu kapan aku akan hidup Allah yang seperti itu. Tapi semoga aku bisa melakukan apa yang Allah ajarin sama aku, dimana ketika ada orang yang berbuat jahat, ada yang entah itu yang menceritakan kita yang jelek-jelek atau apapun itu, atau fitnah atau mungkin apapun itu, ya sebaiknya balas dengan kebaikan untuk menyadarkan orang itu. Karena pada saat Allah ngasih aku kebaikan, istilahnya Allah ya balas dengan kebaikan ke aku jadi sadar kan, Masya Allah. Jadi itu sih guys, ada banyak pemikiran yang aku tuh kayak berpikir banget gitu. Jadi pesan aku buat temen-temen, ketika kalian punya pertanyaan mungkin, atau kalian merasa kayak bingung dalam masalah kalian atau apapun itu, coba sholat, lalu coba ditanyain sama Allah, ya Allah kenapa sih kayak gini, pokoknya semuanya pertanyaan kalian, demi apapun jawabannya dalam bentuk langsung, kalian tuh dikasih kejadian mungkin terlihat kayak buruk di mata manusia atau apapun itu, jelek atau bagaimana kejadiannya nanti, tapi yakinlah di situ Allah tuh udah ngasih jawaban, tinggal kita harus peka nih, apa ini maksudnya Allah kayak gitu. Oke, semoga podcastku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, aku baru kali ini upload video lagi, Real Diriku podcast. Kan biasanya aku upload video-video ceramah gitu ya. Ya, kenapa aku upload video-video ceramah? Karena sebelum video-video ceramah aku upload berita-berita gitu kan guys. Setelah aku renungkan kembali bahwasanya di dunia ini nggak ada loh yang abadi,
dan kita bakal mati gitu. Dan aku nggak pengen dengan aku menyebarkan berita-berita yang tentang orang-orang nanti itu menjadi dosa jariah bagi aku, nggak. Jadi aku putuskan untuk memikirkan lagi apa yang bakal jadi amal jariah. Jadi itulah aku kenapa posting-posting video-video ceramah teman-teman, karena aku pengen suatu saat nanti itu menjadi amal jariahku, amal kebaikan, insyaallah. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Semoga kali ini podcastku ini bermanfaat buat kalian, dan nantikan podcast kejadian real berikutnya dari aku, Piu Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Kebalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.